Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmi, Unit Kerja SDN Sofivi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Khairun Ternate. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih sehat sehingga hari ini kita bisa belajar bersama di sekolah. Baiklah, kita lanjutkan dengan aksen siswa dulu. Sudah. Adinda Zahra hadir. Asifah hadir. Safira hadir. Putra hadir. Bernardi Putra Fauzan hadir. Febrian hadir. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita baca doa. Doa mulai. Kegiatan membaca 15 menit. Buka bukunya, mari kita membaca 15 menit.
matematika. Tutup buku membacanya, kasih buka buku matematika. Buka buku matematikanya di atas meja. Alat tulisnya, pensil, pena, buku. Sudah. Ya, ibu akan bagikan bahan ajar hari ini. Ya, buka tulisnya, buku tulisnya, buka bahan ajarnya, sudah. Ya, hari ini kita belajar matematika. Sudah. Ya, materi hari ini yaitu tentang penjumlahan pecahan kelas 5. Kemudian kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi yang harus dicapai, kompetensi intinya ada 3, 4. Kemudian kompetensi dasar dan indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Yang di depan menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya mengoperasikan penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3. Tujuan yang pertama, melalui video pembelajaran membaca materi tentang operasi bentuk pecahan, siswa dapat menjelaskan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tujuan yang kedua, dengan diskusi dan mengerjakan LK, siswa dapat mengerjakan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan. Ketiga, melalui uji daya serap, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum masuk di mata pembelajaran hari ini, marilah kita mengingat kembali pembelajaran yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan. Masih ingat pecahan? Masih ingat lagi? Masih. Contoh pecahan misalnya 1/4. 1 itu disebut apa? 1 disebut dengan pembilang. 4 disebut dengan penyebut. Masih ingat gambar-gambar pecahan atau tidak? Masih ingat? Ya, lihat di sini kalau masih ingat. Pembelajaran yang lalu sudah pernah belajar tentang gambar pecahan. Yang ibu tunjuk, dia tahu apa jawabannya. Yang ibu tunjuk ini pecahan berapa, Suryadi? 1/4. Ini 1/4. Ada gambar di sini. 1 dibagi 4, kemudian yang diarsir adalah 1. Sehingga di sini pecahannya 1/4. Zahra, yang ibu tunjuk ini pecahan berapa? 1/5. Yang diarsir 1. Fira, mana berapa Fira? 1/6. 1/6. Langit, yang ini ibu tunjuk berapa langit? 1/4. 1/4. Ya, sekarang berarti semua masih ingat tentang gambar-gambar pecahan yang itu sudah ajar kemarin. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali dengan penjumlahan pecahan. Sudah pernah belajar penjumlahan pecahan? Sudah. Lihat di sana.
jeruk, misalnya 1/2 jeruk ditambah dengan 1/3 kilogram apel. Bagaimana caranya menjumlahkan? Nah, kita lihat di situ. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat temannya Nina mau datang lagi, jadi dia tambah lagi, membeli lagi 3/4 kilogram. Caranya bagaimana? Cara menjumlahkannya? Nah, di situ. Contohnya ada 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Marilah lebih jelasnya kita lihat tampilan yang berikut. Coba simak video baik-baik. Amati video di sana bagus-bagus. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika pada bab penggunaan pecahan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada bab penggunaan pecahan kita akan belajar 4 materi, yaitu penggunaan pecahan biasa, kemudian penggunaan pecahan campuran, penggunaan pecahan desimal, dan penggunaan berbagai bentuk pecahan. Namun pada kesempatan kali ini kita baru akan belajar penggunaan pecahan biasa dan penggunaan pecahan campuran. Sahabat cerdas, sudahkah kalian mengenal berbagai macam bentuk pecahan? Berikut ini adalah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2 atau setengah. Selanjutnya, pecahan campuran. Contohnya 1/2. Kemudian pecahan desimal. Contohnya 0,5. Dan persen. Contohnya 5%. Yang akan kita pelajari pertama adalah penggunaan pecahan biasa. Jadi, kita perlu mengetahui apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A per B ini adalah bentuk dari pecahan biasa, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan dengan bentuk sama dan pecahan dengan bentuk berbeda. Cara untuk menjumlahkan kedua pecahan ini tidak sama. Untuk pecahan dengan bentuk sama, caranya jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Jadi, penyebut jangan ikut dijumlahkan. Namun untuk pecahan dengan penyebut berbeda, langkahnya berbeda. Untuk pecahan penyebut berbeda, perlu kita ubah dahulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Jika sudah kita samakan penyebutnya dan kita sesuaikan pembilangnya, lalu kita bisa menjumlahkan pembilang pecahan. Dan ingat, di video tadi ada rumus tentang penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya sama, berarti dia lebih mudah mengerjakannya, yaitu bagaimana? Rumusnya di sana A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C dibagi dengan B. Yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus lebih dulu menyamakan penyebut, yaitu dengan cara mencari dengan menggunakan kata, kemudian baru menjumlahkan 3 ditambah berapa? 3
3/4. Kemudian sama dengan 1/3 tambah 2/4 disamakan penyebutnya menjadi 12. Mencari dengan menggunakan KPK. Itu penjumlahan pecahan campuran. Contohnya di sana. 1/4 ditambah 2/4. Ya sudah. Kalau sudah, untuk lebih jelasnya lagi sekarang simak, Ibu akan jelaskan. Ibu kasih contoh lagi, dijelaskan ulang supaya lebih paham mengenai penjumlahan pecahan. Ibu kasih contoh di sini misalnya nomor 1. Nomor 1, 1/4 ditambah 3/4. Di situ ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya berapa dan berapa? Pembilangnya 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 langsung kita jumlahkan. Penyebutnya mana? Penyebutnya adalah angka 4. Penyebutnya sudah sama belum? Kalau sudah sama maka tinggal tuliskan penyebutnya 4. Jadi sama dengan berapa? 4/4. Ya, 4/4. 4/4 itu artinya 4 dibagi berapa? 4 dibagi 4? 1. Ya, 4/4 sama dengan 1. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 1. Kemudian bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kita kasih contoh di sini penyebutnya berbeda. 1/3 ditambah 2/4. 1/3 ditambah 2/4. Sekarang penyebutnya sudah sama belum? Belum. Caranya bagaimana? Menggunakan dengan KPK. 1/3 itu kali berapa? Di atas juga, kalau di bawah penyebut kali berapa di sini, di atas juga harus sama. Maka mencari KPK-nya. KPK pelipatan dari 3 dan
lembar evaluasi. Evaluasi ini evaluasi mandiri. Setiap siswa mengerjakan lembar kerja evaluasi diisi secara mandiri. Di sini ada soal pilihan ganda 5 nomor dan soal cerita 4 nomor. Ini masing-masing isi. Ini lembar evaluasi. Ibu bagi satu orang satu, tulis namanya. Ini lembar evaluasi. Isi masing-masing, tulis nama dulu. Ada soal pilihan ganda 5 nomor. Yang uraian itu diuraikan jawabannya. Berapa tambah berapa, isiannya berapa, diuraikan semua. Sama dengan dicontoh di papan tulis. Selesai. Sudah, bagaimana tadi soalnya? Cepat tidak? Ada gampang. Kumpul soal evaluasinya sudah selesai. Waktu evaluasi selesai, silakan kumpul. Yang lain dulu diam dulu. Ibu sudah memeriksa hasil evaluasi hari ini. Hasilnya ada berapa anak yang mendapatkan 80, 80, bukan 50 80. 80. Kesimpulannya hari ini hasil evaluasi sudah rata-rata sudah di atas 70. Ada yang dapat 100, berapa orang dapat 100. Nah, sebagian lagi ada yang 2 orang itu dapat 70, di atas 70. Jadi hari ini kita belajar hasilnya sudah di atas KKM semua. Jadi hasilnya sudah bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk hari ini kita belajar. Belajar hari ini yaitu tentang penjumlahan apa? Pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Bagaimana mengerjakan pecahan kalau penyebutnya sudah sama? Kalau sudah sama bagaimana tadi? Kita tinggal menjumlahkan pembilangan. Kita jumlahkan penyebutnya dipindahkan. Karena sudah sama. Kalau penyebutnya tidak sama bagaimana? Cari dengan menggunakan KPK. Kalau sudah dapat KPK-nya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan dengan menjumlahkan pembilangan. Penyebutnya pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan pecahan. Sudah ada yang ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Betul. Nah, kalau sudah paham, pembelajaran hari ini cukup. Ya, sebelumnya dari belajar hari ini yaitu tentang penjumlahan apa? Pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Bagaimana mengerjakan pecahan kalau penyebutnya sudah sama? Kalau sudah sama bagaimana tadi? Kita tinggal menjumlahkan pembilangan. Kita jumlahkan penyebutnya dipindahkan. Karena sudah sama. Kalau penyebutnya tidak sama bagaimana? Cari dengan menggunakan KPK. Kalau sudah dapat KPK-nya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan dengan menjumlahkan pembilangan. Penyebutnya pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan pecahan. Sudah ada yang ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Betul. Nah, kalau sudah paham pembelajaran hari
pecahan. Tadi kan sudah penjumlahan toh. Nah, jadi pulang itu belajar di rumah, pulang belajar di rumah supaya ke depan pengurangan pecahan sudah tahu menjawab soal-soal yang berhubungan dengan pengurangan pecahan. Marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Aduh, pulang di rumah, tidak boleh bermain di jalan. Pulang di rumah sampai di orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.